Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 9 November 2020 adalah pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah kekristenan, inilah gereja sebagai bangunan pertama yang dibangun setelah terjadi penganiayaan dan pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Pada awalnya, orang-orang Kristen beribadah di tempat-tempat tersembunyi, di katakombe-katakombe, atau di rumah-rumah orang Kristen. Dalam perkembangannya, Basilik di Lateran ini kemudian menjadi katedral atau tempat tinggal uskup Roma atau paus. Gereja ini dipandang sebagai induk semua gereja di dunia. Melalui pesta ini, kita mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma yang mempersatukan seluruh gereja dalam cinta kasih. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 9 dan ayat 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 9b sampai 11 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 17. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sumber air hidup. Pada hari pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita sekalian diajak untuk merenungkan makna gereja sebagai persekutuan dan kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja Lateran sebagai gereja katedralnya Uskup Roma yang juga adalah paus kita, sebanding dengan bait Allah yang dilukiskan oleh Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama pada hari ini. Dari ambang pintu bait Allah keluar dan mengalir air menuju ke arah timur. Air yang sama juga mengarah ke arah selatan, melalui pintu selatan, juga ke arah barat dan ke arah utara, karena bait Allah itu juga menghadap ke utara. Yang lebih mengesankan adalah bahwa air itu mengalir sampai jauh, dan semakin besar airnya menjadi sungai. Di tepi kiri dan kanan sungai yang dilewati air itu, tumbuh bermacam tanaman buah-buahan yang menghasilkan buah yang tidak pernah habis, selalu baru. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Maknanya, air yang keluar dari bait Allah itu sangat menghidupkan. Bait Allah menjadi sumber air kehidupan itu. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini
dikisahkan mengusir para pedagang dari pelataran bait Allah dan menyatakan, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Dua hal mau ditekankan oleh Yesus, yakni bahwa bait Allah itu merupakan tempat yang penting. Yang kedua adalah bahwa bait Allah adalah rumah Bapa, tempat yang kudus atau tempat yang dikhususkan untuk berjumpa dengan Bapa. Selanjutnya, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai bait Allah itu. Dirinya adalah tempat kediaman Bapa. Dalam hal ini, tempat kediaman dan tempat perjumpaan diubah menjadi perjumpaan itu sendiri. Sejalan dengan pandangan ini, Rasul Paulus mengajak umat Korintus untuk melihat dirinya sebagai pengikut Kristus menjadi bagian dari bangunan bait Allah itu dengan Kristus Yesus menjadi batu dasarnya. Saudara-saudariku terkasih, sebagaimana jemaat Korintus itu, kita adalah bait Allah. Di dalam Kristus dan dalam persekutuan satu dengan yang lain, kita menjadi tempat kehadiran Allah. Di dalam persekutuan itu, setiap orang hendaknya dapat berjumpa dengan Allah yang mencintai, memperhatikan, dan selalu menerima dalam persaudaraan siapa saja tanpa membeda-bedakan, bukan karena kepentingan-kepentingan keuntungan, melainkan sebagai sesama anak-anak Allah. Persekutuan umat Allah yaitu gereja diikat oleh gereja Lateran dengan Paus sebagai yang mempribadikan Kristus menjadi sumber air hidup bagi semua orang. Yang berjumpa atau datang kepada persekutuan itu ataupun anggotanya merasakan hidupnya dihargai dan dimuliakan. Demikian pula dengan gereja. Semoga demikian. Amin.